Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Waididong Tiao. Sampurasun. Halo warga Jabar, perkenalkan nama saya Muhammad Zaini Dahlan, delegasi SMA Negeri 1 Kebandungan, Kabupaten Sukabumi. Pada saat ini saya duduk di bangku kelas 10-3. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang penerapan sikap anti korupsi pada anak usia dini. Nah, apa sih yang dimaksud dengan korupsi itu? Korupsi adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran-kebenaran lainnya. Sesuatu perbuatan dari suatu yang resmi atau kepercayaan seseorang yang mana dengan melanggar hukum dan penuh kesalahan membagi sejumlah keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan tugas dan kebenaran-kebenaran lainnya. Berdasarkan data statistik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK per 22 Januari tahun 2024 menyatakan sebanyak 1.681 kasus yang telah ditangani oleh KPK. Dampaknya, penurunan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara. Korupsi menciptakan citra negatif terhadap pemerintah dan lembaga-lembaga publik, menggerus pondasi kepercayaan publik yang merupakan aspek vital dalam menjaga kestabilitasan negara. Nah, pada kesempatan kali ini juga kita akan membahas nih tentang apa sih yang dimaksud dengan pendidikan anti korupsi itu. Nah, pendidikan anti korupsi merupakan tindakan untuk mengendalikan dan mengurangi korupsi berupa keseluruhan upaya untuk mendorong generasi mendatang untuk mengembangkan sikap menolak secara tegas terhadap setiap bentuk korupsi yang terjadi. Nah, pada kesempatan kali ini nih kita akan membahas tentang 3 nilai-nilai anti korupsi. Nah, yang pertama itu sikap jujur, sikap lurus hati, tidak berbohong, tidak curang dan tulus, ikhlas. Seseorang dan nilai kejujuran di hatinya tidak akan pernah korupsi karena tahu tindakan tersebut adalah bentuk kebohongan dan kejahatan. Lalu yang kedua, integritas, menunjukkan konsisten antara ucapan dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, dalam penerapan anti korupsi berani, peduli, dan adil. Lalu juga, yang ketiga atau yang terakhir, khususnya dalam kaitannya dengan korupsi, prinsip akuntabilitas menyatakan bahwa negara mempunyai kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak. Dalam kasus dugaan pelanggaran hak, mereka harus meyakini, mengadili, dan memberikan pemulihan yang efektif. Oke, pada kali ini juga nih kita akan membahas tentang nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Orang-orang yang mempunyai nilai ini tentu akan terhindar dari korupsi. Nah, yang pertama itu ada jujur, yang kedua ada peduli, yang ketiga ada adil, disiplin, berani, dan mandiri. Oke, kita sebagai warga negara Indonesia yang patuh akan aturan, jangan pernah mendekati yang namanya kasus korupsi, karena dapat merugikan diri sendiri, orang lain, atau bahkan kestabilan suatu negara. Di sini juga ada undang-undang tentang korupsi nih, yaitu KUHP baru UU 1 tahun 2023 pasal 603. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Nah, nampaknya cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.